Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Prilar Pambarita dengan NIM H051211058 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Regresi Generalized Kibriya Lukman pada data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2025. Adapun dosen pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Anna Islamiyati SSI MSI. Adapun pokok pembahasan kali ini yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang mencangkup latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, serta teori atau landasan teori pada penelitian ini. Serta yang kedua adalah metode penelitian. Adapun latar belakang pada penelitian ini, analisis regresi yang merupakan salah satu cabang ilmu statistika adalah metode yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hal ini, analisis regresi menyajikan informasi mengenai keberadaan hubungan antara variabel dependen maupun independen, termasuk jika hubungan tersebut itu ada, dapat juga memberikan gambaran mengenai bentuk dan kekuatan hubungan tersebut. Pada salah satu literatur juga dijelaskan bahwa dasar dalam menentukan pendekatan statistik parametrik maupun non-parametrik yaitu dengan cara melihat dari bentuk kurvanya seperti linear, polinomial, eksponensial, logaritmik, ataupun power. Adapun metode estimasi parameter regresi secara umum adalah menggunakan metode ordinary least square atau OLS. Metode OLS bekerja dengan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat error untuk mendapatkan estimator terbaik. Namun pada penggunaannya, metode ini memerlukan asumsi normalitas, homoskedastisitas, serta bebas dari autokorelasi dan multikolenialitas. Multikolenialitas merupakan suatu kondisi ketika terdapat hubungan linear yang kuat antara masing-masing variabel prediktor, yang utamanya adalah lebih dari dua variabel prediktor. Artinya, variabel-variabel prediktor tersebut saling berkorelasi satu sama yang lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam analisis regresi karena sulit untuk memisahkan pengaruh individual dari variabel prediktor terhadap variabel respon. Dampaknya adalah metode ordinary least square atau LS menjadi kurang optimal karena multikolonialitas yang tinggi akan memperbesar standar error koefisien sehingga menghasilkan inferensi yang tidak stabil bahkan berpotensi menyesatkan. Oleh karena itu, diperlukan metode alternatif untuk mengatasi multikolonialitas. Adapun metode penanganan multikolonialitas terdahulu dalam hal ini adalah yang pertama Hall dan Kennard pada tahun 1970 mengembangkan metode Ridge Regression atau regresi Ridge sebagai metode penanganan multikolonialitas. Selanjutnya ada Liu pada tahun 1993 mengembangkan regresi Liu untuk memperbaiki kelemahan Ridge Regression atau regresi Ridge. Dan pada tahun 2020, Kibria dan Lukman mengembangkan metode Kibria-Lukman Regression yang memanfaatkan parameter bias guna menstabilkan hasil estimasi. Dan pada akhirnya tahun 2022, Dawud dan kawan-kawan mengembangkan metode Generalized Kibria-Lukman. Generalized Kibria-Lukman merupakan estimator Kibria-Lukman yang telah mengalami pengembangan sehingga dapat diterapkan pada berbagai bentuk model regresi linear terumum dengan tujuan meningkatkan kinerja estimasi pada kondisi multikolonialitas. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan parameter bias yang bersifat adaptif untuk setiap observasi mampu menghasilkan estimator yang lebih efisien dibandingkan dengan parameter bias yang konstan. Oleh karena itu, dikembangkan bentuk
Generalisasi estimator Kibria-Lukman yaitu regresi generalized Kibria-Lukman yang diharapkan mampu memberikan hasil estimasi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan multikolonialitas pada model regresi linear. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk merepresentasikan kondisi pasar tenaga kerja serta kemampuan perekonomian dalam menyerap angkatan kerja. Tercatat dalam data resmi, Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025 menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan sebesar 4,21%, berada di bawah rata-rata nasional sebesar 4,85%, yang menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Selatan relatif lebih baik ketimbang secara nasional. Salah satu cara untuk menurunkan angka tingkat pengangguran terbuka adalah dengan mengetahui faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian serupa mengenai tingkat pengangguran terbuka, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain sektor pendapatan ekonomi, sektor pendidikan, serta sektor sosial yang menjelaskan tentang analisis mengenai hubungan serta pengaruh faktor terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu juga pada penelitian yang lainnya disebutkan adanya indikasi multikolinearitas pada variabel-variabel prediktor penyebab terjadinya tingkat pengangguran terbuka, sehingga kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi hasil estimasi model regresi. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Kibra-Lukman Regression untuk memodelkan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2025. Penelitian ini diharapkan mampu mengatasi masalah multikolonialitas sehingga menghasilkan estimasi yang lebih akurat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2025. Adapun tujuan dan manfaat penelitian, yang pertama memperoleh hasil estimasi pada model regresi generalized Kibra-Lukman. Dan yang kedua adalah memperoleh model tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005 menggunakan regresi generalized Kibria-Lukman. Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yang pertama adalah data yang digunakan pada penelitian ini merupakan persentase tingkat penggunaan terbuka tahun 2025 dengan variabel prediktor sebanyak 9 yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat penggunaan terbuka. Dan yang kedua adalah evaluasi kinerja model dilakukan dengan menggunakan nilai perhitungan dari RMSE dan koefisien determinasi atau R-square. Selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Landasan teori yang pertama adalah multikolonialitas. Yang kedua adalah analisis linear berganda. Yang ketiga adalah ordinary least square. Yang keempat adalah regresi generalized Kibria-Lukman. Yang kelima adalah evaluasi model. Yang keenam adalah uji signifikansi parameter. Yang ketujuh adalah tingkat pengangguran terbuka. Kita masuk pada subbab yang kedua adalah jenis dan sumber data. Jenis data. Data pada penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 Provinsi Sulawesi Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data tersebut diperoleh dari website bps.go.id yang terdiri dari satu variabel respon dan 9 variabel prediktor dapat dilihat di slide yang tertera pada layar.
Selanjutnya adalah metode analisis. Metode analisis yang pertama yaitu estimasi model regresi Gneiss-Kibria-Luqman. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan transformasi model regresi ke bentuk ortogonal melalui dekomposisi Eigen. Persamanya dapat dilihat pada layar. Yang kedua adalah membentuk fungsi error dari model regresi. Yang ketiga adalah menyusun fungsi objektif dengan menambahkan kendala menggunakan pendekatan pengali Lagrange sehingga diperoleh persamaan berikut. Empat, meminimumkan fungsi objektif untuk memperoleh estimator parameter GKL atau generalized Kibria-Luqman. Bisa dilihat persamaannya pada layar. Dan yang terakhir adalah melakukan transformasi kembali untuk memperoleh estimator koefisien regresi. Persamaannya dapat dilihat pada layar. Ya, selanjutnya metode analisis yang kedua adalah pemodelan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2005 dengan menggunakan regresi generalized Kibra-Luqman. Adapun prosedur pada metode analisis yang kedua dapat dilihat pada layar. Yang pertama adalah eksplorasi data, yang kedua adalah identifikasi multikolonaritas, yang ketiga adalah standarisasi data, yang keempat pemodelan regresi generalized Kibra-Luqman, yang kelima, transformasi balik dan menghitung nilai interseptnya. Yang keenam, uji signifikansi parameter. Yang ketujuh, membentuk model regresi. Yang kedelapan, evaluasi model. Dan yang kesembilan, interpretasi model. Adapun daftar pustaka pada penelitian ini bisa dilihat pada layar. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.